Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kredit pintar yang rame banget diperbincangkan. Dan rame banget kredit pintar ini jadi hot news karena sudah bisa bangkit dari kubur. Istilahnya gitulah ya. Karena sudah 3 bulan lamanya kredit pintar ini tidak bisa digunakan dan tidak bisa diajukan pinjaman. Begitu sekalinya bisa, banyak sekali masalah-masalah yang timbul, mulai sistemnya down, servernya down, dan pengajuannya yang dulunya terkenal cepat mencairkan, sekarang jadi lama. Nah, di video kali ini saya akan bahas penyebab kredit pintar saat ini, kenapa kok lama sekali proses pengajuan pinjamannya nggak cair-cair. Yang pertama adalah sudah pasti dan sudah jelas karena banyaknya antusias orang-orang ingin mengajukan pinjaman di kredit pintar secara bersamaan. Yang namanya server, namanya sistem, jika diakses bersamaan dalam jumlah besar, pasti akan kelebihan beban dan membuat aplikasinya error. Kemudian yang kedua bisa jadi ini adalah tahap awal dari pemulihan di mana kredit pintar tidak bisa atau tidak mau mencairkan langsung dana yang begitu besar. Karena banyaknya antusias, banyaknya peminjam, otomatis harus mengeluarkan dana yang besar untuk pencairan. Dari dua hal ini kita sudah mengetahui penyebabnya dan solusinya tentu kalian sudah terpikirkan. Yang pertama teman-teman harus mencari jam-jam yang tepat. Usahakan pengajuannya itu di pagi hari sebelum banyak orang mulai aktivitas. Contoh mungkin di antara jam 8 sampai jam 9. Kalau sudah di atas jam 9 sampai sore tentunya orang-orang akan lebih banyak kemungkinan untuk mengajukan pinjaman di jam-jam yang sama. Intinya cari aja jam-jam yang kira-kira orang-orang itu sepi, jarang mengajukan pinjaman online. Tapi menurut saya ini hanya antusias saja. Orang kepo, orang nyoba karena kredit pintar lagi banyak banget diperbincangkan. Selain jam, teman-teman juga harus pastikan data kalian tidak bermasalah di pinjol-pinjol yang lain. Dengan catatan slik OJK kalian itu rapi, namanya baru bangkit dan baru bisa lagi, tentunya kredit pintar pasti lebih berhati-hati lagi dalam mencairkan dana pinjamannya. Nah, dari dua hal itu saja menurut saya sudah cukup untuk proses mengatasi atau solusi masalah kredit pintar yang lama pengajuan pinjamannya. Kalian tunggu saja, pasti bakal berangsur-angsur antusias ini akan menurun dan sistem akan berjalan normal kembali. Nah, mungkin buat yang galbay atau gagal bayar pasti bingung kok nggak jadi bangkrut sih. Maklum aja, kredit pintar ini grupnya gede banget dan baru dapat investor yang gede pula. Jadi wajar aja mereka bisa bertahan sampai saat ini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, pastikan kalian berpikir secara bijak dan seksama sebelum melakukan pinjaman online. Karena banyaknya resiko yang menghantui kalian kalau nekat melakukan pinjaman online kredit pintar ini. Apalagi kalau sampai telat bayar atau gagal bayar, maka akan dipusingkan dengan masalah teror DC, dihubungi DC, ditagih-tagih, dikejar-kejar, lalu akan dipusingkan juga dengan masalah dendanya ya teman-teman. Dendanya sangat besar, jadi lebih baik kalau memungkinkan kalian nggak pinjam uang ya nggak usah pinjam uang sekalian. Di kredit pintar ataupun di pinjol-pinjol lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab sedikit pertanyaan kalian. Terima kasih.